Gak semua bacaan itu berakhir di halaman terakhir, tapi ada juga yang tinggal di kepala, kayak jurnal yang abis aku baca. Judulnya, When Your Heart Is In Your Mouth, The Effect of Second Language Used on Negative Emotions, yang ditulis sama Alexandra S. Dillman dan juga Anna Bjorta. Penelitian itu menarik banget, terutama bagi orang-orang bilingual atau yang bisa menggunakan lebih dari 2 bahasa. Penelitian itu ingin melihat apakah penggunaan bahasa kedua atau bahasa asing ini memang bisa mempengaruhi cara kita merasakan emosi negatif, dan apakah penggunaan bahasa kedua ini bisa membantu pengalaman sedih atau yang tidak menyenangkan itu terasa lebih ringan. Dalam penelitian ini ada 34 peserta untuk diuji, yang mana peserta ini itu adalah bilingual, yang mana bahasa ibu mereka itu adalah bahasa Swedia dan bahasa kedua mereka adalah bahasa Inggris, jadi mereka bisa 2 bahasa. Nah, kemudian mereka ini diberikan sebuah teks yang mereka harus baca dan mereka harus jawab, dan teks ini itu tentunya ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Swedia. Dan yang menariknya adalah model yang disajikannya itu ada yang within language, ada yang juga cross language. Nah, kalau within language itu teksnya itu kan isinya ada yang netral, ada yang negatif, disajikan dalam bahasa Swedia dan dijawabnya pun harus menggunakan bahasa Swedia. Dan kalau yang cross language itu teksnya tuh bahasa Swedia, dijawabnya itu harus pakai bahasa Inggris, dan begitu pun sebaliknya. Dan mereka tuh setelah mereka membaca teks tersebut, mereka harus mengukur sejauh mana tingkat stres yang mereka rasakan setelah membaca dan menjawab itu. Dan menarik banget hasil penelitiannya, ternyata ketika seseorang baca teks dalam bahasa ibu dan menjawabnya pun dalam bahasa ibu, dalam hal ini Swedia, itu tuh tingkat stresnya tuh ternyata lebih meningkat dibandingkan dengan teks yang disajikan dalam bahasa Swedia tapi dijawabnya atau misalnya pertanyaannya tuh disajikan dalam bahasa Inggris, cross language gitu. Ternyata hasilnya itu stresnya tuh jauh lebih berkurang atau sedikit dibandingkan tadi yang dua-duanya pakai bahasa Swedia. Artinya bahasa kedua ini memang bisa membuat jarak emosional, tetapi kita tetap bisa memahami konteks teksnya, tapi tidak terbawa secara emosi negatifnya. Peneliti itu menjelaskan ada 2 alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Pertama, karena bahasa kedua atau penggunaan bahasa kedua ini memiliki hubungan emosional yang jauh lebih lemah dibandingkan bahasa pertama. Dan yang kedua alasannya, penggunaan bahasa kedua ini memerlukan proses berpikir yang cukup banyak atau cukup panjang. Ketika kita menggunakan bahasa kedua, untuk masuk ke ranah emosional, itu kita harus melewati kayak harus mengerti artinya dulu apa, konteks secara struktur kalimatnya itu apa gitu. Jadi untuk merasakan emosi negatifnya itu cukup kurang. Kayak gitu. Hal-hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kemahiran seseorang dalam menggunakan bahasa kedua mereka dan pengalaman mereka tentunya gitu. Dan dari penelitian ini aku jadi paham kalau misalnya bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi aja, tapi bahasa itu juga bisa mempengaruhi cara kita memahami dan juga mengatur emosi.